Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, kali ini tema kita tentang kenapa banyak orang-orang yang iri sama kamu. Jadi kita akan lihat sebenarnya kelebihan kamu tuh apa sih, sehingga mungkin kamu kayak ngerasa banyak orang tuh yang kayak tidak suka sama kamu, membuat orang tuh kayak iri banget sama kamu. Mungkin terlihat ya, bisa dari sikapnya, bisa dari perlakuan dia ke kamu gitu. Jadi kita akan lihat alasan kenapa banyak orang yang tidak suka sama kamu itu kenapa gitu. Jadi kita akan lihat prediksinya. Oke, jika readingan ini lo di beranda kamu, mungkin ini untuk kamu. Dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Oke. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi tema kita tentang alasan kenapa banyak orang yang tidak suka sama kamu atau iri sama kamu. Kita akan lihat prediksinya. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang merasa lah gitu ya, kamu tuh kayak banyak orang yang gak suka gitu sama penampilan. Mungkin kamu kayak ngerasa dari sikap, perilaku, atau tindakan orang ini ke kamu. Jadi kayak ngerasa, kenapa sih kok sampai dia tuh gak suka sama kamu tuh, ada apa sih gitu. Oke, jadi di sini kalau aku lihat membuat orang di sekeliling kamu itu banyak yang iri ya di sini ya, tapi ada beberapa juga yang suka gitu ya. Karena di sini kamu itu adalah orang yang bisa dibilang punya hati yang sangat baik. Sikap kamu, ramahnya kamu juga selalu bisa menghormati orang lain. Jadi bukan karena kamu itu ingin cari muka, bukan, tetapi memang sifat kamu tuh memang baik, ramah, mudah tersenyum. Kamu juga tidak pernah sombong. Maksudnya tuh setiap kamu bertemu atau berpapasan atau mungkin kamu deket sama seseorang, pasti kamu akan membuka pembicaraan karena memang kamu ramah tadi orangnya gitu. Kamu juga bukan tipe orang yang sombong gitu. Jadi kayak itu yang membuat orang tuh kayak iri sama kamu gitu, karena kamu tuh kalau sama orang lain itu tadi selalu menghormati, kamu juga tanpa memandang status atau latar belakang orang lain gitu. Jadi kalau berteman juga kamu ayo gitu, yang penting orang itu nyambung sama kamu gitu. Dari sini kebaikan kamu itu yang membuat orang kagum dan segan sama kamu. Jadi ada mereka yang kadang-kadang merasa beruntung bisa kenal dan bisa berteman sama kamu. Jadi itu tadi, karena kebaikan kamu, karena ramahnya kamu, terus lagi menghormatinya kamu. Di sini kamu itu jadi membuat sorotan, jadi sering sorotan ya, karena adanya kamu membuat suasana menjadi lebih ceria dan hangat. Itu tipe kamu gitu. Jadi kamu juga bukan tipe seseorang yang selalu banyak bicara jika sedang banyak masalah ya. Jadi sehingga kamu itu kalau ada permasalahan di dalam kehidupan kamu, entah itu beban finansial, itu beban kehidupan, pasangan, rumah tangga, kamu bukan tipe orang yang mengumbar-ngumbar gitu. Mau bahagia atau tidak, kamu bukan tipe orang yang mengumbar-ngumbar gitu. Jadi kamu kayak tipe orang yang selalu menutupi semua masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan kamu. Sehingga di sini orang-orang itu menyangka bahwa kamu itu bebas dari masalah ya. Mereka menyangka bahwa hidup kamu itu penuh dengan keberhasilan karena sifat kamu tadi gitu. Jadi ya itu tadi ya, sehingga membuat beberapa dari mereka itu ada yang gak suka sama kamu, ada yang iri sama kamu, karena itu tadi mereka melihat kamu itu bahwa kamu itu hidupnya penuh dengan keberhasilan, kamu hidupnya penuh dengan kebebasan, kebahagiaan. Itu yang membuat orang itu iri sama kamu, padahal kamu bukan tipe orang yang sikit-sikit cerita, dikit-dikit kamu harus terbuka, apapun masalah kamu harus cerita, bukan, kecuali kamu cerita sama orang yang mungkin terpercaya, orang terdekat kamu gitu. Bahkan orang terdekat kamu pun bahkan kayak memandang kamu itu bahagia hidupnya gitu, karena kamu mungkin ada beberapa dari kamu yang kayak tipe orang yang benar-benar tertutup banget gitu untuk tentang masalah pribadi gitu, bukan tipe orang yang harus terbuka mengumbar. Itu tipe kamu gitu ya. Jadi
Di sini lihat juga beberapa dari mereka tuh ada yang iri sama kehidupan kamu ya, apalagi di sini kamu juga sama pasangan kamu itu seperti terlihat romantis. Mereka kayak menganggap kamu itu terlalu beruntung gitu. Jadi ada beberapa dari mereka bahkan melihat dan menunggu kapan sih gitu hidup kamu itu susah gitu. Saking mereka tuh irinya sama kamu, karena mereka tuh kadang membandingkan hidup dia dengan hidup kamu yang terlihatnya enak, bahagia, senang, bebas, nyaman gitu, kayak nggak ada masalah, nggak ada beban gitu. Jadi kayak mereka tuh terlalu eh seperti kesal gitu ya, terlalu iri gitu melihat keberhasilan dan kebahagiaan kamu. Jadi mereka tambah kesal dan malu gitu karena harapan mereka tidak tercapai ya. Apalagi meskipun mereka sudah iri melihat kamu tetap baik kepada mereka. Jadi kamu itu bukan tipe orang yang mau balas dendam. Ketika kamu udah disakiti, ketika kamu udah dibuat orang, mungkin seseorang yang iri itu sama kamu kayak terlihat dia tuh benci banget sama kamu, tapi kamu mencoba untuk berusaha, berjuang untuk gimana sih caranya suasana tuh enak lagi gitu, kayak baik lagi gitu, agar suasananya enak gitu. Kamu juga walaupun disakiti, dikhianati, atau mungkin tipe orang yang bisa cepat baik gitu, kamu bisa cepat untuk memaafkan gitu. Tapi ketika udah sakit banget, hancur banget, nah itu tadi, seseorang yang seperti kamu ini bukan tipe orang yang memang bukan tipe orang yang dendam ya gitu. Tapi kalau memang sudah di titik yang benar-benar capek, hancur, benar-benar malas untuk berbuat baik lagi, itu kamu tipe orang yang mencoba untuk meninggalkan nantinya gitu, melupakan gitu. Daripada kamu lama-lama berbaik sama orang ini, kamu kayak ngerasa lebih baik kamu tidak mengenal dia gitu. Jadi lebih baik kamu menjauh agar kamu tidak konflik gitu. Jadi kamu tuh tipe orang yang baik banget di sini ya. Aku melihatnya energi kamu tuh baik banget gitu. Kamu disakiti, kamu dikata-katain, terus kamu kadang difitnah-fitnah, kadang kamu diomongin dari belakang gitu. Tapi kamu tuh kayak sadar bahwa kamu tuh jadi bahan pembicaraan. Tapi kamu kayak ngerasa ya udahlah gitu. Karena juga nggak ada untungnya kamu untuk ngebalas orang-orang kayak gitu. Ya benar sih. Ya menurut aku sih apa namanya, manusia yang seperti itu atau mungkin orang-orang di sekeliling kamu yang ada beberapa yang nggak suka sama kamu itu, dia tuh kayak bukan masalah tentang kebahagiaan atau mungkin tentang ngeliat kamu itu ngerasa nggak ada masalah ya, tetapi karena dia itu kayak ngerasa pada hidupnya tuh terlalu banyak beban, terlalu banyak masalah, terlalu banyak ada aja bertubi-tubi ya segala sesuatu yang mungkin menyulitkan gitu. Jadi kayak ngerasa ketika memandang kamu tuh kayak ngerasa iri itu timbul gitu, karena itu tadi, karena dalam dirinya atau mungkin dalam kehidupan dia tuh tidak pernah mencoba untuk bersyukur gitu. Jadi ketika ada masalah ataupun ada beban, dia tuh selalu bercerita kemana-mana gitu. Itu orang yang tipe-tipe orang yang iri itu ya. Jadi dia selalu bercerita kemana-mana, membuka-buka aib-aib sendiri, cerita-cerita tentang keluarga dan aib-aib keluarga. Jadi kadang ketika dia mengenal kamu, dia lihat kamu, dia tuh kayak ngerasa kamu tuh nggak ada masalah karena memang kamu nggak pernah cerita gitu. Kamu bukan tipe orang yang terbuka gitu. Jadi itu yang membuat dia iri gitu. Kamu mampu menutupi dan kamu memang tipe orang yang mau bersyukur gitu. Apapun yang terjadi memang kita harus bersyukur ya. Biarkan orang yang tidak suka tuh dengan hidupnya, dengan dirinya. Percuma juga orang yang tidak suka, orang yang iri itu mau kita bales, terus lagi mau kita buat dia terluka atau mungkin membuat semakin iri sama kita, percuma, gak ada gunanya. Yang ada malah akan membuat dia tuh semakin panas ngelihat kehidupan kita gitu. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang kayak ngerasa ada sih banyak orang di sekeliling kamu yang iri sama kamu, yang gak suka sama kamu. Ya sebenarnya iri itu dalam artian bukan karena kamu itu terlihat tidak ada masalah ya, tetapi dia tuh kayak iri tuh sama kehidupan gitu, sama diri kamu yang dewasanya kamu, cara berpikirnya kamu, pola hidup kamu. Terus lagi orang-orang tuh banyak suka sama kamu gitu, banyak yang nyambung ketika dekat sama kamu gitu. Makanya yang membuat nggak suka tuh itu gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita dipikirkan logika lagi ya, orang seperti itu tuh nggak akan ada habisnya gitu. Jika kamu apa namanya layani juga, ya nggak akan habisnya, malah di sini buat kamu semakin jengkel aja jika kenal atau dekat sama dia. Ya doakan sajalah, mudah-mudahan orang yang banyak yang tidak suka atau mungkin orang yang iri di sekeliling kamu itu bisa cepat sadar gitu bahwa tidak ada gunanya juga untuk iri dengki sama orang, apalagi sama kamu, karena dia juga tidak akan mendapat keuntungan, malah dia akan mendapat sebuah kejelekan di dalam hidupnya dengan cara dosa ya, nanti ya akan mendapat dosa dengan perbuatan dia yang mungkin sering jelek-jelekin kamu atau mungkin ngata-ngatain kamu ya, karena memang kalau kita mengatain seseorang, menjelek-jelekan seseorang dalam hati juga itu kan berdosa gitu. Jadi lebih baik
Ya, biarkan saja, doakan saja orang yang nggak suka sama kamu tuh yang baik-baik. Mudah-mudahan kehidupan kamu ke depannya lebih baik lagi, dan mudah-mudahan dia tuh bisa kayak lebih ke dewasa lah pemikirannya gitu. Karena iri sama seseorang, sama siapapun tuh nggak ada gunanya. Kalau cuma iri aja, kalau kecuali dia iri terus dia dapat penghasilan dari irinya dia, itu nggak apa-apa ya kan. Tapi ini nggak ada. Jadi buat kamu yang saat ini mungkin merasa readingan ini untuk kamu, ya udah, ikuti saja alur dia ya. Kalau memang kamu masih berteman sama orang yang iri saat ini, ya mau gimana lagi, kamu udah tahu sifatnya bagaimana, ya ikuti saja ya. Mudah-mudahan kamu bisa terus disabarkan ya dari orang-orang di sekeliling kamu yang tidak sehat atau yang tidak baik ya. Kartu juga hanya gambaran, nggak bisa menjadi patokan. Semua kita serahkan lagi sama Yang Maha Kuasa. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman jika yang sudah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Oke, jadi di sini kita akan lihat zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini. Ini ada 3 zodiak yang cenderung, tetapi bisa untuk zodiak-zodiak lainnya yang lebih cenderung di 3 ini. Oke, di sini ada Aries, terus ada Cancer, satu lagi ada Libra. Ya, 3 zodiak ya, Aries, Cancer, sama Libra. Bisa untuk zodiak-zodiak lainnya, tetapi cenderung di Cancer. Apa tadi? Oh, Aries ya, Aries, Cancer, sama Libra. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.